Senin sampai Sabtu. Kalau orang yang nggak ngerti, dikiranya semakin banyak hari kerja akan semakin banyak gaji yang diterima. Nggak seperti itu. Jepang nggak seperti itu. Apalagi program magang dari pemerintah yang teman-teman ikuti. Nggak seperti itu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ben Hidayat. Jadi kesempatan kali ini aku mau ngobrolin sisi gelap. Kita minum dulu guys. Jadi magang di Jepang ini sebenarnya program yang positif, tetapi lagi-lagi banyak banyak disalahartikan dan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya, apa sih sisi gelapnya magang Jepang? Nah, saya akan membahas pada satu titik di mana titik ini paling paling merugikan paling merugikannya itu terdampak pada peserta. Jadi seperti ini. Jadi kita harus paham dulu apa itu magang. Magang itu uh, trainee di paspor pun, di visa pun kita tertera bahwasanya jelas anak ini trainee atau training ya. Berarti latihan. Berarti orang ini latihan selama waktu yang ditentukan. Dan karena training gajinya pun kecil, nggak sebesar worker ya. Beda ya, dibedakan trainer sama worker. Ini harus benar-benar dibedakan. Karena apa? Karena bayarannya pun juga berbeda. Jadi perlakuannya pun juga seharusnya pun juga berbeda. Nah, program ini karena memang dahulu sebelum ada program Takute Gino, ini karena program ini adalah karena program ini adalah program satu-satunya, maka benar-benar tidak ada pesaing. Tidak ada pesaing sehingga program itu paling diminati di eranya. Dulu ada yang namanya JIEC atau JEC, tapi itu skalanya kecil gitu. Nggak sebesar uh, magang Jepang yang program pemerintah. Nah, kita akan menyoroti yang program pemerintah ini. Yang katanya program pemerintah. Nah, pertama yang harus kita soroti adalah sisi gelapnya adalah permainan oknum yang ada di Indonesia. Ya, di Indonesia membuat sebuah lembaga pelatihan kerja katanya. Setelah itu berusaha membantu teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang supaya lancar gitu. Tapi nyatanya enggak guys. Nyatanya enggak. Nah, ini adalah satu trik yang mungkin akan saya bocorkan di sini supaya teman-teman bisa paham magang Jepang itu apa. Dan buat teman-teman yang masih mau ingin ke Jepang bisa juga disampaikan video ini ke orang tuanya bahwasanya ini loh sebenarnya seperti ini. Nah, jadi magang Jepang ini sebenarnya memang program dari negara Jepang sendiri yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Nah, di sini seleksinya itu dilakukan serentak di tiap-tiap provinsi dan itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Tetapi ada oknum-oknum yang begini, uh, mengatakan bahwasanya lulus atau tidaknya kamu itu bergantung kepada LPK. Itu nonsen, itu nggak masuk akal dan nggak ada faktanya. Kalau ada LPK yang meminta uang untuk Mas, kamu nanti lari, tes lari saya bantu, kamu harus bayar sekian juta, itu adalah bullshit, itu nggak benar. Karena lulus atau enggaknya kalian di tes lari itu tergantung kalian. Tapi kalau di tes lari ini biasanya kecil kemungkinan manipulasi. Yang lebih besar adalah di bagian medical check up. Pihak LPK akan menyampaikan ke kalian bahwasanya kamu jelek di bagian paru-paru contoh, atau jelek di bagian A atau di B atau di C. Nah, saya bisa bantu dengan catatan kamu bayar sekian. Itu paling mudah dimanipulasi di bagian medical check up. Nah, disitulah manipulasi-manipulasi. Sebenarnya tes ini itu gratis semuanya tanpa dipungut biaya sebesar pun. Kalau kalian dipungut biaya, maka itu adalah sebuah kesalahan. Nah, uh, tempat manipulasi kedua adalah di interview kerja. Jadi bahasa simpelnya atau bahasa mudahnya untuk bisa dipahami adalah kalau kamu ingin lulus interview ini atau lulus tes ini, jadi pada tes-tes tertentu, tes bahasa atau tes interview wawancara, itu rawan sekali dimanipulasi. Jadi akan ada ini uang pendanaan untuk interview, ini pendanaan untuk
tes besok, tes ini dan ini. Itu semua sebenarnya tidak ada. Dan jika itu ada, maka Anda sedang berada di LPK yang tidak benar. Nah, jadi semuanya itu sekarang serba dimanipulasi. Bahkan sekarang kasusnya, bukan kasus ya, ini sebuah rahasia umum yang sudah sangat sering kita dengarkan di para pekerja Jepang. Bahwasanya hampir, apalagi di 2020 ke atas ini, biaya untuk berangkat ke Jepang tuh bisa sampai 50 juta. Bayangkan yang program dari pemerintah ini sebenarnya gratis, kita dipungut biaya sampai 50 juta. Itu tidak masuk akal. Tetapi itu terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Nah, itu. Nah, sampai di sini saya tidak mau memperluas karena sebenarnya pembahasannya masih sangat luas, yang sekarang para guru-guru BP bahasanya atau kaur kesiswaan itu sudah by order ya. Tiap-tiap kur siswa ini yang mengarahkan siswanya untuk menuju ke magang Jepang. Entah siswa ini nanti berangkat atau enggak, guru tersebut akan mendapatkan imbalan. Imbalan entah itu 1 juta atau 2 juta, saya nggak tahu sekarang nilainya berapa. Bayangkan kalau satu orang guru saja bisa menghantar 10 orang, berarti sudah, kalau 2 juta berarti sudah 20 juta. Dan faktanya satu orang itu bisa membawa 30 sampai 50 orang karena memang dia punya akses di sekolahan. Nah, ini yang sering, ini yang bikin saya tuh benar-benar menyakitkan. Maksudku gini, aduh, ya udahlah, terserah. Nah, kedua yang ingin saya bahas adalah sisi gelap yang ada di Jepang. Nah, sisi gelap yang di Jepang, banyak kata teman-teman, di Jepang itu kita hanya dieksploitasi dalam hal pekerjaan, benar atau enggak. Nah, mirisnya seperti ini guys. Di Indonesia kita sudah bayar mahal-mahal sampai 50 juta sekian. Dulu saja ini saya pribadi di tahun 2013 itu menghabiskan dana 25 juta untuk berangkat ke Jepang. Itu fakta guys. Saya diisukan paru-paru nggak sehat dan segala macam. Kalau saya nggak lulus harus bayar. Setelah itu di Jepang kita dieksploitasi kerja. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Jadi pertanyaannya gini. Pertanyaan seperti itu. Dan itu akan saya jelaskan. Jadi apakah benar isu itu? Training sama working ya. Kembali lagi ke dua hal itu. Otomatis gajinya berbeda. Tetapi nyatanya si program pemerintah tadi membebaskan kepada perusahaan tersebut mau mengapakan anak tersebut itu bebas-bebas saja. Padahal secara aturan negara itu ada. Ya. Tetapi lagi-lagi dipermainkan. Karena memang di Jepang sendiri kekurangan tenaga kerja yang sangat signifikan, sangat banyak. Sehingga ya itu tadi banyak terjadi pengeksploitasian pekerjaan. Nah, harusnya kalau anak magang itu harusnya kalender itu sesuai dengan harusnya sesuai dengan kalender negara. Jadi regulasi kalender itu harusnya sesuai dengan kalender ada di negara. Tetapi tidak di magang ini. Di magang Jepang, perusahaan boleh menentukan kalendernya masing-masing. Bayangkan yang seharusnya bekerja itu Senin sampai Jumat. Konstruksi bangunan itu secara hukum kita hanya diwajibkan kerja dalam seminggu itu 5 hari. Jadi sebulan kita kalikan 5 kali 4, 20 sampai 21 atau 22 hari kerja. Tetapi pada perusahaan-perusahaan tertentu ini kita diwajibkan kerja Senin sampai Sabtu. Padahal secara rules-nya Sabtu itu kalau kita masuk kerja kita harusnya lembur ya. Tetapi enggak pada perusahaan-perusahaan tertentu. Yang mana hari Sabtu itu menjadi hari wajib kerja. Kalau kerja ya sudah masuknya hitungan gajinya bulanan tetap. Jadi gaji di Jepang itu tetap ya, semuanya sebulan 10 juta. Ya udah, kalau sampai ada 1 bulan ini yang kalian bolos sehari atau 2 hari itu dipotong gaji guys. Jadi mau sebulannya itu 30 atau 31 itu tetap 10 juta. Jadi namanya gaji bulanan. Padahal peraturannya Senin sampai Jumat kita yang wajib.
yang Sabtu harusnya ikut lembur, tapi banyak perusahaan yang memanfaatkannya Sabtu dijadikan hari wajib kerja. Ini sangat merugikan bagi peserta, dan karena peserta sendiri yang kurang akan edukasi sehingga ya mewajarkan hal tersebut sampai sekarang. Kenapa dibilang eh, eksploitasi? Ya iyalah, karena memang dengan gaji yang bisa dibilang kalau dibandingkan orang Jepang itu bisa separuhnya atau mungkin di bawah separuh, dengan intensitas kerja yang tinggi Senin sampai Sabtu. Kalau orang yang nggak ngerti, dikiranya semakin banyak hari kerja akan semakin banyak gaji yang diterima. Nggak seperti itu. Jepang nggak seperti itu. Apalagi program magang dari pemerintah yang teman-teman ikuti. Nggak seperti itu caranya. Dan ada yang mengatakan semakin banyak jam lembur, maka akan semakin banyak juga pendapatan. Nah, itu memang iya, semakin banyak jam lembur ya. Dihitungnya jam lembur, bukan hari kerja. Kalau teman-teman, ada beberapa orang yang kalau dikasih hari kerja panjang itu senang, karena mereka nggak paham, karena nggak tahu bagaimana sebenarnya peraturan itu beregulasi. Nah, di sini kita harus paham, kita harus bisa menentukan eh, di mana kita ingin bekerja dan bagaimana sistemnya. Jadi itu bisa dilihat nanti di kontrak kerja. Sedangkan kita kan dulu kita berangkat yang penting berangkat aja, kita nggak tahu kita di sana diapain, disuruh ngapain. Dan rata-rata benar-benar ditempatkan di tempat-tempat yang dimana orang Jepang sudah nggak mau lagi kerja di tempat tersebut, di proyek-proyek yang sangat notabene bahayanya juga tinggi. Bahaya tinggi iya, terus ya intinya berat banget, berat sekali bagi yang uh, nggak pernah kerja kasar. Mungkin di Jepang akan sangat shock dengan pekerjaan tersebut ya. Itulah mengapa banyak yang bilang bekerja di Jepang itu dieksploitasi. Menurutku ada iyanya, karena saya adalah praktisi, saya pelaku pemagang yang merasa sangat dieksploitasi ketika dulu waktu masih magang. Tapi karena lagi-lagi kita nggak punya pilihan, kita minim edukasi, kita tidak punya keberanian untuk speak up, akhirnya kita menelan mentah-mentah pil pahit tersebut. Ya itu sih mungkin ya, mungkin seperti itu yang perlu teman-teman ketahui. Jangan lupa untuk teman-teman, jika video ini bermanfaat, klik tombol subscribe-nya, komen di bawah, share ke teman-teman kalian yang mau berangkat ke Jepang atau ke orang tua kalian. Saya Benny Dayat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.